Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama saya, Selviana Menasi. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam kondisi sehat walafiat karena lindungan Tuhan. Kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan memerhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah dianjurkan. Pada video pembelajaran kita sebelumnya, kita telah belajar bagaimana mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam teks eksposisi. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajaran kompetensi dasar yang akan kita capai, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, untuk keterampilan mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3. Menganalisis struktur teks eksposisi, yang kedua menganalisis aspek kebahasaan teks eksposisi, dan yang ketiga mengembangkan teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Kita akan mencoba menganalisis struktur kebahasaan dari sebuah teks eksposisi. Tesis yang disampaikan atau pernyataan pendapat narkoba berbahaya bagi generasi muda. Dari tesis ini ada 4 argumen yang dapat disampaikan. Yang pertama, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Argumen yang dapat mendukung tesis yang terakhir adalah secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu, kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Dari tesis dan argumen yang sudah disampaikan, rekomendasi yang dapat kita berikan adalah generasi muda calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Apa saja aspek kebahasaan dalam teks eksposisi? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh istilah, ada istilah rekonsiliasi, perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Ada istilah efek dengan maknanya akibat pengaruh. Ada istilah konsep, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Indikasi maknanya tanda-tanda yang menarik perhatian, petunjuk. Pembalakan maknanya kegiatan menebang pohon untuk mendapatkan kayu bulat. Dan istilah yang terakhir, toksin, zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. Selanjutnya kita akan belajar tentang adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata khusus yang menerangkan kata benda. Contohnya, ia cantik sekali. Kata cantik itu merupakan kata sifat, sebab dia menerangkan kata benda ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan yang menerangkan kata sifat cantik. Ciri adjektiva ada 2. Pertama, dia dapat diberi keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contoh kata cantik tadi, agak cantik, sangat cantik, paling cantik, atau cantik sekali. Ciri yang kedua dapat membentuk konstruksi C ditambah kata sifatnya diulang dan ditambah akhirannya. Contoh, secantik-cantiknya. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh kata sifat. Serius, makna kamusnya sungguh-sungguh, gawat, genting,
karena menghadapi bahaya, risiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi besar, lebih dari ukuran sedang. Kata sifat punah, habis semua, tak bersisa, benar-benar binasa, langka, jarang ditemukan, utama, yang paling penting. Selanjutnya kita akan melihat pada afiksasi. Afiksasi atau penyimbuhan adalah pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan atau prefiks, sisipan yang disebut infiks, dan akhiran yang disebut dengan konfiks. Kita lihat pertama pada konfiks. Konfiks pada kata dasar masyarakat, dia diberikan konfiks kean. Kata dasar damai diberikan konfiks peran sehingga menjadi kata perdamaian. Kata pelajar diberikan konfiks mei sehingga menjadi mempelajari. Kata pelajar juga diberikan awalan p per pada kata dasar ajar. Selanjutnya kita akan lihat afiks gabungan. Afiks gabungan adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukan tidak secara bersama-sama. Perhatikan kata memungut. Kata memunguti dibentuk dari kata memungut dan diberi akhiran i. Awalan me dan i tidak melekat secara bersama-sama. Karena itu, contoh kata memunguti dia termasuk afiks gabungan, bukan konfiks. Contoh lain pada kata membacakan, ada kata membaca dan diberikan akhiran kan. Sementara membaca sendiri dia diberikan awalan me pada kata dasar baca. Jadi me dan kan tidak dilekatkan secara bersamaan. Sama juga dalam kata pembacaan. Kata dasar pembaca diberikan akhiran an, kata dasar pembaca juga dengan kata dasar pembaca juga diberikan awalan p pada kata dasar baca. Selanjutnya kita akan melihat pada pembagian kalimat verbal. Berdasarkan jenis predikatnya, ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat verba yang predikatnya berwujud kata kerja dan kalimat yang predikatnya berwujud bukan kata kerja. Kita perhatikan kalimat aktif transitif. Kalimat ini adalah kalimat yang membutuhkan objek. Contoh, ia membaca buku pelajaran. Ia subjek membaca predikat dan buku pelajaran adalah objek. Kalimat ditransitif yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Ibu subjek menjahitkan predikat, adik saya objek, baju baru pelengkap. Kalimat semi-transitif yaitu boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Adik menulis, adik subjek, predikatnya menulis. Atau adik menulis cerita, adik subjek predikatnya menulis dan ceritanya adalah objek. Kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Wujudnya bisa subjek predikat pelengkap. Contoh, adik tidur siang, adik subjek, tidur siang adalah predikat. Polisi bersenjatakan pistol, polisi subjek, predikat bersenjatakan, sementara pelengkapnya adalah pistol, tidak membutuhkan objek. Selanjutnya ada kalimat pasif. Ada dua jenis predikat kalimat pasif. Kata kerja yang berimbuhan ter, kean, atau di, dan yang kedua pasif persona yaitu gabungan kata ganti dan kata kerja. Contoh, adik dimarahi ibu. Kata kerja kalimat pasif ini dia menggunakan kata kerja berimbuhan di. Buku ini aku pinjam.
Buku ini merupakan subjek, predikatnya aku pinjam adalah pasif persona. Selanjutnya, kita akan melihat kalimat nominal berpredikat selain kata kerja. Contoh pada kata, ibunya seorang guru. Ibu merupakan subjek, seorang guru adalah frasa benda atau kata benda. Adikku cantik sekali. Adikku subjek, cantik sekali adalah frasa sifat atau frasa adjektiva. Kambingku 5 ekor. Kambingku subjek, predikatnya adalah frasa bilangan 5 ekor. Ia di sana. Ia subjek, predikatnya di sana adalah frasa preposisi. Kita akan melihat contoh kalimat verbal. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Dia tergolong kalimat verbal aktif transitif. Sama juga dengan kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran yang akan terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif berikut adalah contoh kalimat aktif intransitif. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kalimat aktif ini kata kerjanya diberikan awalan di. Sama dengan kalimat yang keempat, anak masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Kalimat aktif transitifnya ditandai dengan kean pada kata kerjanya atau verba, selain di tadi. Selanjutnya, kita akan melihat gagasan pokok dan kalimat penjelas. Pada contoh kalimat-kalimat di bawah ini, kalimat pertama adalah ide pokok. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, sementara kalimat 2, 3, 4, dan 5 adalah contoh kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung ide pokok tadi. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi? Siswa diajak untuk memilih topik-topik yang sudah disiapkan. Selanjutnya, siswa akan mendata argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan. Setelah itu, kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelas. Presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. Berilah tanggapan, kritik, dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. Dan yang terakhir, publikasikan teks eksposisimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau media cetak. Bertrand Russell, filsuf ahli matematika dan peraih Nobel sastra pada tahun 1950-an dari Inggris mengatakan, jangan pernah takut aneh dalam mengungkapkan pendapat, karena setiap pendapat yang kini diterima pernah dianggap aneh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.